bahwa ustadz bukan satu-satunya orang yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Polisi dengan baju seragamnya, tentara dengan lorengnya, pengusaha dengan hartanya, pejabat dengan jabatannya. Ingat, jabatan tak lama. Di perkotaan tuh banyak maksiat Pak Ustadz, banyak karaoke Pak Ustadz, banyak hotel Pak Ustadz. Di kampung kalian pikir tak ada? Makin banyak. Kenapa? Banyak gelap, sawit-sawit itu gelap. Jangan kasih anak perempuan dibonceng laki-laki tak mahram. Narkoba, betul. LGBT, badan tegap, berotot. Pasti tanya orang, mana arah jalan ke Indosawit? Sana. Jadi sholat mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustadz. Sampai sekarang satu pun belum. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mana yang lebih didengar masyarakat Bagan Limau? Ceramah Ustadz Somad atau Pak Kapolsek? Saya ulang pertanyaannya sekali lagi. Mana yang lebih didengar masyarakat Bagan Limau? Ustadz Somad atau Kapolsek? Oke. Selesai pengajian, Ustadz Somad pun lewat di celah-celah pokok sawit. Tiba-tiba ada orang di situ sedang mabuk sambil main judi. Datanglah Ustadz Somad di situ. Kenapa kalian main judi? Mabuk. Apa kata mereka? Emang masalah buat lo? Akhirnya Ustadz Somad pun tak sanggup, dia pun balik ke Pekanbaru. Lalu kemudian tak lama sesudah itu datang Pak Kapolsek. Tak ada dia ceramah, tak ada baca ayat, tak ada baca hadis, tak ada tabligh akbar. Cukup diambilnya ya pistolnya. Mabuk kalian, mabuk. Main judi terus main. Sekarang saya tanya lagi, mana yang lebih efektif? Dakwah Ustadz Somad apa polisi? Tadi katanya Ustadz, sekarang polisi. Cepat kali kalian berubah. Memang dunia ini semuanya berubah Pak Ustadz, betul? Yang tak berubah itu cuma satu Pak Ustadz. Apa? Perasaan aku ke kamu. Ibu inilah pula. Itu yang mau dipakai bapak tuh nanti sore. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya cuma mau menyampaikan bahwa ustadz bukan satu-satunya orang yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Polisi dengan baju seragamnya, tentara dengan lorengnya, pengusaha dengan hartanya, pejabat dengan jabatannya. Ingat, jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Betul. Tapi kalau dipakai untuk membangun masjid agung, dipakai untuk membangun masjid terapung di tepi Sungai Kampar, dipakai membangun Islamic Center. Di samping Islamic Center itu ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Di jalan lintas timur, orang dari Jakarta ke Aceh lewat, orang dari Aceh ke Jakarta lewat. Mereka pasti singgah. Dibangun Islamic Center, megah mewah.
maka orang akan ingat sampai mati, mengalir sampai hari kiamat. Betul? Tapi Abdul Somad tak bisa melakukan itu karena Abdul Somad tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Dia cuma hanya punya suara. Diundang ke pesantren, Ustaz Somad nanti datang ke pesantren ya, kita mau bangun pesantren. Oke, I am coming. Apa judul pengajiannya? Judul pengajiannya dua kata aja Pak Ustaz. Apa? Ya dana, ya dana, penggalangan dana. Ya dana, ya dana, ya dana, dana. Jamaah udah mau keluar duit, datang pula backing vokal di belakang. La 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 la. Tak jadi. La 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 itu kan tak jadi. Jadi ibu-ibu kalau punya grup nasib, jangan lagi pakai la 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 la. Lagunya udah bagus. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Ketawa Ajendar. Ajendar ini ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Tadi disinggung oleh Pak Bupati, bayar zakat, bayar zakat 1.025.000. Jadi kalau 100 juta, ada orang semua yang hadir ini punya duit 100 juta. Mengaminkan pun tak mau. Begitu kalau kita dipoto orang, kasih dia terkenang sampai mati dengan. Aku dulu mau waktu kecil, cerita dia ke bininya nanti. Abang dulu waktu kecil ada ustadz ceramah di kampung kami. Waktu itu ustadz itu yang paling viral, followernya aja sampai 7 juta. Kata dia nanti, jangan tepuk tangan dulu ya. Dia cerita sama dia. Aku dulu waktu kecil datang ustadz ke kampung kami. Kami kupoto dia begini, kata dia. Dikenangnya itu sampai mati. Dan ketika ada anak-anak muda yang di sini berjumpa, ditanya menikah mereka, kebetulan setelah pengajian ini dekat, mereka akrab, menikah, ditunangkan, dipinangkan, diakadkan di majelis yang baik. Bercerita dia, anaknya bertanya, ayah, iya, cumana ayah jumpa dengan emak dulu, ada tabligh akbar di kampung, terus ramai melimpah ruah, aku di pojok timur, emak kau di pojok barat. Terus gimana kalian jumpa? Pas acara habis itu pengajian, slop kami hilang. Pas lagi nyari-nyari slop itulah, tiba-tiba belaga kepala kan. Akhirnya kami pun dimikahkan. Apa maharnya waktu itu? Sebrondol. Jadi nikah sama ayah dulu cuman berondol. Memang berondol sawit, tapi terbuat dari emas. Pas tadi katanya tak mau. Pas dibilang emas, mata duitan. Cemana ayah cerita jumpa dengan emak dulu pas tabligh akbar. Cemana ayah cerita jumpa dengan emak dulu pas di masjid. Indah. Anak sekarang bertanya, emaknya tak bisa jawab. Cemana ayah jumpa dengan emak dulu? Sahabatnya tanya, kami tangkap satpam.
Satpam mana mah? Satpam Indosawit lah mana lagi. Di perkotaan tuh banyak maksiat Pak Ustad, banyak karaoke Pak Ustad, banyak hotel Pak Ustad. Di kampung kalian pikir tak ada? Makin banyak. Kenapa? Banyak gelap, sawit-sawit itu gelap. Jangan kasih anak perempuan dibonceng laki-laki tak mahram. Bonceng ke SP loro, bonceng ke SP papat, bonceng naik bukit gurung, gendung, gumbung masuk angin. Adik-adikku, kalian anak-anak perempuanku, kalian keponakanku, kalian adikku yang gadis-gadis, jangan mau dibawa oleh laki-laki. Kalau ada laki-laki yang datang bilang, kalau memang kau jantan dan perkasa, datang ke rumah, pinang aku dengan bismillah. Gitu. Ini murah kali harga kalian. Semangkok bakso sama mie ayam selesai. Emak kalian mengandung 9 bulan 10 hari, disusukan kalian selama 2 tahun, meregang nyawa dia melahirkan kalian. Enak aja kalian serahkan diri kalian kepada laki-laki yang tak bertanggung jawab itu. Ustaz ini nampaknya emosi atau apa? Agak lapar sedikit. Mana pula lapar? Tadi kan udah singgah di mes. Kasih makan ayam kampung, gulai, pulut kuning pakai lupis. Hah? Ku ceritakan meleleh liur kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap jaga anak perempuan kita? Anak laki-laki juga jaga, Bu. Narkoba, betul. LGBT, badan tegap, berotot. Pasti tanya orang, mana arah jalan ke Indosawit? Sana. Kalau ada LGBT di kampung nih, kalian pukul kan pakai pelepas sawit itu. Kalau masih melambai, kau lagi kepijak kan pala kau. Apa ini? Ini penyakit masyarakat pekat. Tapi kalau kita jaga ini, insya Allah kampung kita ini akan aman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi saya mulai ceramah jam 10:30. Sekarang sudah jam 11:30. Pas 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Saya andai tidak pakai jam pun bisa udah saya tebak berapa lama saya ceramah. Itu terasa dari kaki yang kesemutan. Kalian enak duduk nengok, kue kotak ada, air minum ada, tengok aku yang bercakap dari tadi. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa makan ikan bakar. Sudah lama saya ceramah, baru inilah ibu-ibu beratap tikar. Bapak Ibu yang dimuliakan, begitulah ibu tersangkingkan khusyuknya mendengar ceramah. Mudah-mudahan ibu ini masuk surga sama tikar-tikarnya sekalian.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang punya dapat pendapatan duit mesti keluar zakatnya. Jadi adalah orang kaya. Dia punya duit 100 juta. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%. 2,5% dari 100 juta adalah, memang kok udah cerita zakat nih banyak pura-pura bodoh memang. 2,5 juta lah guys. 2,5 juta. Tidak diserahkannya ke Basnas Kabupaten Kampar. Tak mau tahu dia sama zakat ini, disimpannya duit itu disimpan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, sakit aja lutut. Minta ampun, berdenyut. Dibawa ke tukang kusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum akupunktur, minta ampun. Dibawa ke dukun, dukun itu pun sakit lutut juga. Akhirnya dibawalah ke Malaysia. Pergi ke Dumai, dari Dumai menyeberang ke Malaka. Sampai di Malaka diperiksa sama dokter, dikasihnya martil kecil, dipukulnya lutut. Ayah, lapung lah mau pakai. Dokter Cino. Jadi cemana lututku nih dokter? Ini lutut ini ada tempulungnya, sudah lapuk, kata dia. Berapa harganya? Mula aja yang sebelah kanan 40 juta, yang sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Saya tak nakut-nakuti, cuman yang tak berzakat selama ini rasa-rasa lalu tutup. Jauh kami menyerahkannya ke Basnas Pelalawan, susah kami ke Pangkalan Kerinci. Bentuk di sini namanya UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Ini yang rombongan saya ini kalau mau tahu tanya Ketua Basnas Kota Pekanbaru ada, anggota Basnas Provinsi ada. Tanya nanti bagaimana caranya. Kalau tak sempat karena mereka mau cepat pulang, cari nomornya, kontak dia. Karena kalau zakat ini tak diserahkan, maka dia membuat kita makan haram gara-gara tak berzakat. Pagi, petang, siang, malam dan berdoa, Rabbi habli minas sholihin, jadikan anakku soleh, anakku soleh. Anak jadi jahat gara-gara tidak berzakat, gara-gara makan haram. Kenapa doa kita tak dikabulkan Allah? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, minumannya haram. Aku tak pernah korupsi, aku tak pernah makan haram. Dari mana makan haram? Gara-gara di dalam sawit kita itu ada hak orang lain. Gara-gara di dalam sawit kita itu ada hak fakir miskin. 8 orang ada hak dalam sawit kita. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Banyak-banyak bersolawat ya Pak, banyak-banyak solawat ya Bu. Kalau Ibu risau, mau mengamuk, emosi, tak ada obat lain kecuali bersodakoh. Solawat tu amal mulut, solawat tu amal lisan, ada amal badan. Amal badan namanya solat. Tegak, rukuk, sujud, tasyahud, salam, itu amal badan. Ada namanya amal lisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawat apa Pak Ustaz? Itu sholawat lagi bad mood. Kalau lagi enak sholawatnya Masya Allah, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat lagi harga sawit bagus-bagusnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Banyak selawat ini, bingung saya. Banyak selawat nih Pak Ustaz. Ada yang selawat Nariyah, ada yang namanya selawat Al-Fatih, ada namanya selawat Ibrahimiyah. Jadi selawat mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustaz. Sampai sekarang satu pun belum. Pilihlah salah satunya. Dengan banyak sholawat hati jadi tenang, daripada merepet tak tentu arah, macam mesin pompong rusak. Bagus banyak bersolawat. Bapak bersolawat, pulang ke rumah Pak, tiba-tiba ditengok, ibu pun menengok lagi. Ini abang pergi dari pagi sampai sore, katanya mupuk brondol, katanya bersihkan kebun, katanya nimbang sawit. Mana duit? Kenapa tak ada? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, kata abang tu. Maka sejuk. Begitu pulang si babang, kau kenapa tak ada masak? Aku sudah kelaparan. Salatullah salamullah. Memang perut kita tidak jadi kenyang dengan selawat itu.
tapi hati kita insya Allah selalu dapat bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mengayun anak dulu begitu, orang mengayun anak pakai selawat. Begitu anak diayun, keluarlah dari dalam kamar. Pengantin baru pun itu juga, keluar dari kamar. Marhaba ayyano rol aini marhaba. Di Indosawit kalau mengayun anak masih pakai marhaban. Alhamdulillah masih. Di tempat lain marhaban sudah tergeser, digantikan dengan apa? Macam-macam hiburan. Masuk waktu sholat, oh es krim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini pertemuan yang membuat kita makin giat menyambung silaturahim. Yang belum bayar zakat, bayar zakat. Yang belum mendidik anak, mendidik anak. Yang belum ikut wirid yasin, wirid yasin. Yang belum berselawat, menjadi berselawat. Apalah kesimpulan pengajian hari ini Pak Ustaz? Saya tak bisa menyimpulkan, simpulkan aja sendiri. Bisa kami ulang lagi ceramah ini Pak Ustaz? Bisa diulang lagi, ada rekamannya. Tonton saja, di-upload insya Allah. Paket tak ada Pak Ustaz, minta sama Bapak. Memang Bapak ini yang kerja, yang punya sawit ini Bapak, yang manennya Bapak, yang ambil berondolnya Bapak, tapi yang megang duitnya Ibu. Betul Bu? Nah, tengok, mengaku mereka semua. Kalau Bapak ini meninggal, Ibu mau ikut? Tengok Pak, jujur kali mereka ini Pak. Jadi artinya ingat-ingatlah Pak, bahwa kalau kau mati mereka tak ikut. Kalau kau mati menghadap Allah yang menolong hanya amal soleh. Yang mati nanti menghadap Allah, baik bapak maupun ibu maupun Ustaz Abdul Somad, yang menolongnya hanyalah sholat, zakat, puasa, zikir, baca Quran, sholawat, silaturahim. Kalau Ustaz Somad mati mau bacakan Yasin, kalau Ustaz Somad mati mau bacakan Al-Fatihah, kalau Ustaz Somad mati mau bacakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ingat, udah janji, jangan ada dusta di antara kita. Kalau tak kalian kirim, udah tangin kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang selama ini sawitnya 1 hektar jadi 2 hektar, yang udah 1 kapling jadi 2 kapling, yang rumahnya 1 jadi rumah 2, yang mobilnya 1 jadi mobil 2. Udah sampai situ aja. Aku tahu kalian minta lanjutkan, tapi tak aku teruskan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu